melanggar, apakah ini tidak melanggar. Nah, kemarin kita telah menyurati seluruh partai politik peserta pemilu. Nah, sekarang itu kampanye itu dimulai 25 hari setelah penetapan DCT. Pada pemilu kemarin di Undang-Undang 7 ini sebelum di Perpu itu 3 hari setelah penetapan DCT itu sudah dilakukan kampanye. Nah, sekarang rentang waktu dari tanggal 4 November sampai tanggal 28 November itu adalah masih masa sosialisasi. Di PKPU itu yang boleh dilakukan partai politik peserta pemilu di sosialisasi itu, di masa tahapan sosialisasi itu hanya memasang bendera, umbul-umbul. Nah, tidak ada regulasi yang mengatur terkait dengan pemasangan alat peraga sosialisasi seperti yang dipasang oleh para caleg tersebut. Nah, sehingga tidak ada juga pijakan hukum kita dalam untuk melakukan penertiban APS tersebut. Makanya kita nanti sehabis sholat Jumat nanti akan mengadakan rapat. Memang boleh dipasang alat sosialisasi, alat peraga seperti itu, tapi tidak boleh mengandung unsur ajakan di dalamnya. Makanya sekarang baliho-baliho caleg itu sudah ada yang menutupi coblos nomor urut itu, dia tempel. Nah, makanya nanti kita akan membuat kesepakatan bersama. Makanya kita tarik lagi kalau misalnya ada nanti regulasi di Pemda itu terkait dengan pengaturan pemasangan alat-alat baliho ini atau spanduk ini, nanti regulasinya itu kita serap. Kalau misalnya di Dinas Lingkungan Hidup yang dipasang itu nanti artinya kita tarik semuanya regulasi tersebut, sehingga nanti kita membuat kesepakatan bersama dengan partai politik peserta pemilu. Kenapa ada kesepakatan ini? Karena keabu-abuan dari regulasi tersebut. Makanya kita bikin kesepakatan bersama. Kalau jelas aturannya kan tidak perlu kita membuat kesepakatan bersama ini. Tidak perlu. Kalau memang ada aturan yang jelas, kita anggap itu memang tugas Bawaslu dalam proses melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pemasangan baliho tersebut, penertiban alat peraga tersebut itu bagian dari penanganan pelanggaran. Harus ada polanya, apa bentuk kesalahannya. Tidak sesuai misalnya, kalau misalnya APS itu bagi kawan-kawan Bawaslu kecamatan, harus ada polanya kawan-kawan buat nanti. Harus ada polanya, difoto, kemudian alat peraga sosialisasi ini menyerupai alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye itu kapan boleh dipasang? Nah, pada saat tahapan kampanye. Kalau alat peraga dipasang sekarang tentu melanggar. Sekarang belum memasuki masa tahapan kampanye. Nah, jadi saya sebenarnya tidak ingin menjelaskan kelemahan-kelemahan kami pada saat proses pengawasan pencalonan tersebut. Sama halnya sepertinya kalau bahasa Minang itu manampu aye di dulak, yang basah tentu kami sendiri. Tapi kami sangat mengalami betul, sangat memahami betul, merasakan betul aura perubahan itu ketika pemilu 2019 dan pemilu 2024. Nanti muncul aja surat KPU di akhir, ada surat dinas yang perbolehkan. Misalnya pada saat kemarin penyerahan surat pengunduran diri itu di tanggal sekian di ujung pencamatan DCT itu. Tiba-tiba masuk saja surat dinas KPU sebulan setelah penetapan boleh. Jadi ketidakkonsistenan regulasi ini membuat bingung juga kita dalam melakukan pengawasan di lapangan.
Tapi memang kita akui sekarang kemudahan-kemudahan itu memang diberikan kepada para peserta pemilu ini, baik secara regulasi maupun tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan di lapangan dipermudah oleh penyelenggara pemilu. Nah, sekarang pengawasan partisipatif dalam pemilu. Nah, upaya-upaya pencegahan ini yang masih pemilu partisipatif ini, sehingga nanti dapat menekan pelanggaran-pelanggaran di lapangan.